Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak sekalian, bersama saya Asmawati Ilyas pada hari ini akan membahas materi kimia kelas 11 pokok bahasan titrasi asam basa. Baik anak-anakku sekalian, tentunya sudah pernah mendengar ya istilah titrasi asam basa, ataupun kalau masih baru mendengarnya tidak masalah ya. Yang jelasnya tentu anak-anakku sekalian sudah memahami, mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan asam, apa yang dimaksud dengan basa. Nah, kenapa? Karena dasar dari pokok bahasan titrasi asam basa ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang asam dan basa itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu bagaimana anak-anakku sekalian nantinya setelah mengikuti pembelajaran dapat memahami cara melakukan titrasi asam basa dengan benar. Selanjutnya, bagaimana anak-anakku sekalian dapat menghitung dan menentukan kadar suatu zat melalui titrasi. Dan yang ketiga adalah anak-anakku sekalian diharapkan nantinya dapat membuat kurva titrasi. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembahasan kita yaitu titrasi asam basa. Nah, sekarang coba lihat gambar berikut ya. Wih, siang-siang begini buat kita ngiler ya. Nah, tentu anak-anakku sekalian tidak menutup kemungkinan bahwa kalian adalah penggemar dari makanan ini. Nah, supaya lebih nikmat, pastinya ada yang ingin menambah rasa asam, ada yang ingin menambah rasa manis, dan bahkan mungkin pedas ya. Baik, dari sisi kimianya kita akan mengarah ke rasa asamnya itu. Kira-kira apa yang biasa kalian tambahkan supaya terasa sedikit asam? Nah, betul sekali, ada yang biasa menambahkan jeruk atau ada yang biasa menambahkan cuka seperti pada gambar berikut. Nah, untuk cuka, anak-anakku sekalian, biasa ya kalau misalkan melihat botol cuka, kadang terlihat di labelnya ada tertulis 15% atau 25% misalkan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kadar asam asetat di dalamnya adalah 25%. Nah, sudah familiar ya Ibu mengatakan asam asetat? Iya, benar. Jadi, kandungan dari cuka ini adalah asam asetat, yaitu CH3COOH. Tentunya anak-anakku sekalian sudah pelajari di teori asam basa Arrhenius ya, bagaimana mengenali asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Baik, nah kita tinjau di sini dari segi asamnya yang dikandung oleh cuka adalah asam asetat CH3COOH. Nah, bagaimana menentukan, misalkan ya, ada yang penasaran nih, bagaimana kita mengetahui berapa konsentrasi atau berapa pH asam yang terkandung di dalam cuka?
Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan titrasi asam basa. Baik, anak-anakku sekalian, untuk titrasi asam basa ada 3 ya. Yang pertama adalah titrasi asam kuat, basa kuat. Kemudian titrasi asam lemah, basa kuat. Dan titrasi asam kuat, basa lemah. Nah, kalau kita mengingat kembali tadi tentang asam asetat yang terdapat dalam cuka. Nah, asam asetat itu kan termasuk dalam kategori asam lemah. Berarti ketika kita ingin menentukan konsentrasi asam asetat di dalam cuka, maka kita bisa melakukan titrasi asam lemah dan basa kuat. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, baik, kita fokus ke situ ya, titrasi asam lemah, basa kuat. Nah, adapun alat-alat yang digunakan pada saat kita mau melakukan titrasi, yang pertama adalah buret. Nah, di gambar ini terlihat ada tulisan 25 ml. Nah, ada juga loh buret yang tertulis 50 ml. Berarti itu adalah kapasitas dari atau volume dari buret yang kita miliki. Tentunya anak-anakku sekalian sudah pernah ya melihat di laboratoriumnya masing-masing. Ya, bentuknya dia panjang, kemudian di bagian bawahnya itu ada keran yang bisa terputar. Nah, skalanya tentu kita bisa lihat jumlah berapa volume yang bisa ditampung oleh buret tersebut akan tertulis apakah 25 ml atau 50 ml. Selanjutnya kita membutuhkan bantuan statif dan klem. Sebab buret yang kita gunakan ini bentuknya panjang, akan tetapi tentunya karena kita mau melakukan titrasi, maka harus ada yang menjepit ya. Ya, kita gunakanlah klem ini. Jadi statif dan klem untuk bantuan pada saat proses titrasi. Selanjutnya yang digunakan adalah labu Erlenmeyer. Sudah familiar ya dengan labu Erlenmeyer? Semuanya anak-anakku sekalian sudah tahu yang mana labu Erlenmeyer. Oke, baik, selanjutnya apalagi yang kita butuhkan pada proses titrasi? Di gambar sudah terlihat ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, jadi anak-anakku sekalian, cairan yang kita masukkan dalam buret itu diistilahkan sebagai zat penitrasi atau diistilahkan titran. Kemudian zat yang kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer itu dinamakan zat yang dititrasi atau diistilahkan titrat. Jadi misalkan anak-anakku sekalian tadi mau menentukan berapa konsentrasi atau berapa kadar asam asetat dalam cuka, berarti asam cukanya akan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Dan apa yang menjadi penitrasinya? Nah, kita gunakan basa kuat yang bisa digunakan misalnya adalah natrium hidroksida atau larutan NaOH ya. Larutan NaOH adalah basa kuat dan tentunya larutan NaOH yang digunakan itu adalah larutan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya dengan tepat atau sudah mengalami standarisasi. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik. Nah, ketika ada muncul pertanyaan, sampai kapan kita melakukan titrasi? Jadi, kapan kita selesai melakukan titrasi? Ketika tercapai yang namanya titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi itu titik di mana terlihat kalau misalkan kita yang melakukan percobaan, nah yang ditandai dengan adanya perubahan warna oleh indikator. Jadi tadinya kalau di asam asetatnya kita berikan indikator phenolphthalein, berarti titik akhir titrasinya itu akan ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi berwarna merah muda. Merah muda ya. Oke, nah ya ada istilah juga titik ekivalen. Nah, yang mana titik ekivalen? Titik ekivalen itu dicapai pada saat jumlah mol dari titrannya sama dengan jumlah mol dari titratnya. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Bagaimana? Sudah siap melakukan eksperimennya? Sudah siap melakukan titrasinya? Semoga di sekolahnya nanti didampingi oleh Bapak Ibu gurunya untuk melakukan proses titrasi ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan pada saat kita mau melakukan titrasi? Tadi anak-anakku sudah tahu apa nama-nama alatnya, apa istilahnya pada proses titrasi.
Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, bagaimana cara melakukan titrasi? Nah, tentu yang pertama, anak-anakku perlu berhati-hati ya, karena semua yang kita gunakan adalah alat gelas. Nah, bagaimana caranya biar aman? Pada saat buret sudah dipasang pada klemnya, maka tentu kita bisa menuangkan dengan cara menurunkan sedikit ya bagian buretnya. Kita turunkan, kemudian bisa menggunakan gelas kimia. Ini ya, kita bisa lihat bantuan gelas kimia untuk menuangkan larutan NaOH ke dalam buret. Nah, secara berhati-hati ya tentunya. Kemudian ingat, posisi keran harus dalam keadaan tertutup ketika anak-anakku sekalian menuangkan larutan NaOH ke dalam buretnya. Nah, kemudian selanjutnya pada saat melakukan titrasi, ingat posisi tangannya. Ketika anak-anakku sekalian mau mengocok atau memegang labu Erlenmeyer dengan menggunakan tangan kanan, berarti tangan kiri harus mengontrol keran yang ada pada bagian bawah dari buret tersebut. Ya, jadi hati-hati dan pelan-pelan saja, karena melakukan titrasi itu sebaiknya tetesan yang dikeluarkan itu tetes per tetes ya anak-anakku sekalian, agar ketelitiannya itu lebih akurat. Karena kalau terburu-buru nanti kita tidak melihat, oh ternyata sudah terjadi perubahan warna, sudah tercapai titik akhir titrasi, tapi volumenya sudah berlebihan karena terlalu cepat. Oke, jadi seperti itu ya pengalamannya nantinya pada saat di laboratorium. Ingat, melakukan titrasi, cairan yang keluar dari buret kita usahakan tetes per tetes. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut saja bagaimana teman kalian melakukan percobaan di laboratorium. Nah, tentunya di anak-anakku sekalian sudah ada di sekolahnya yang mungkin sudah melakukan percobaan titrasi ini, dan ada juga yang mungkin belum melakukan titrasi ini, tapi nantinya akan melakukan ya, didampingi oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, coba lihat apa yang dilakukan oleh temannya di sekolah ya. Oke, ini temannya sedang melakukan percobaan titrasi asam basa. Jadi natrium hidroksida berada di dalam buret, kemudian asamnya berada pada labu Erlenmeyer. Nah, titrasi dilakukan tetes per tetes ya. Nah, coba lihat, perhatikan tangannya temannya. Nah, coba lihat hasilnya ya. Sudah mencapai titik akhir titrasi, maka proses titrasi sudah selesai. Baik, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Sekarang, karena sudah melihat teman-temannya melakukan percobaan, nah saatnya untuk mengetahui bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menentukan kadar saat melalui proses titrasi ini. Nah, yang pertama kita lihat, misalnya ada 20 ml larutan asam asetat CH3COOH 0,1 molar, itu memiliki nilai Ka tetapan ionisasi asam lemah 1,74 kali 10 pangkat min 5. Dititrasi dengan larutan NaOH, natrium hidroksida 0,1 molar. Berarti ini sebelum dititrasi ya anak-anakku sekalian. Nah, sebaiknya langkah pertama kita harus mengetahui berapa pH asam di sini sebelum dititrasi. Oke, anak-anak sekalian silakan perhatikan bagaimana cara menentukan. Masih ingat ya? Pada hukum untuk teori asam basa Arrhenius. Nah, untuk menentukan konsentrasi H+ pada asam lemah, maka kita menggunakan rumus akar Ka kali Ma. Nah, kita masukkan nilai Ka yaitu 1,74 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dikali dengan konsentrasi dari asam lemahnya yaitu 0,1 molar, kita bisa bentuk eksponen 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya 1,74 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya 1,32 kali 10 pangkat min 3. Sampai di sini tentu anak-anakku sekalian bisa ya. Tidak ada masalah untuk perhitungan konsentrasi H+. Nah, karena konsentrasi H+ sudah diketahui, selanjutnya adalah menentukan berapa nilai pH.
Baik, anak-anakku sekalian. Jadi dari konsentrasi H+, masih ingat ya? Min lo konsentrasi H+. Berarti min lo 1,32 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 3 min lo 1,32. Nah, karena di sini min lo 1,32 itu 0, sekian ya, maka kita bisa gunakan kisaran 3. Oke, ini untuk pH awal sebelum dilakukan proses titrasi. Baik, kita akan lanjut bagaimana ketika sudah dilakukan titrasi, berarti sudah ada volume NaOH yang digunakan. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, kita lihat. 20 ml dari asam asetat 0,1 molar ini dilakukan titrasi sehingga volume NaOH mencapai 10 ml. Jadi volume NaOH yang digunakan ini sudah sampai di 10 ml. Nah, yang ditanyakan kira-kira berapa pH-nya di sini? Nah, tentu langkah pertama adalah kita menentukan berapa mol dari asam dan mol dari basa, karena sudah ada reaksi antara asam lemah di sini dengan basa kuatnya. Baik, kita hitung ya. Jadi mol, ibu singkat mol A itu adalah mol asam ya. Mol asam tentu volumenya 20 ml dikali dengan konsentrasinya 0,1 molar. 0,1 molar, sehingga hasilnya adalah 2 milimol. Sedangkan mol basa di sini adalah, kita lihat di sana penambahan 10 ml dikali 0,1 molar, berarti hasilnya 1 milimol. Oke. Sekarang kita masukkan dalam reaksi CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONa dan H2O. Maka kita mau melihat bagaimana pada saat reaksi mula-mula bereaksi dan pada keadaan mencapai setimbang. Nah, kita tuliskan keadaan mula-mula adalah 2 mol, NaOH 1 mol. Berarti di sini yang bereaksi tentu yang lebih sedikit, tentu NaOH yang lebih duluan untuk habis bereaksi, maka yang bereaksi di sini adalah 1 mol, 1 mol. Oke, baik. Sehingga pada keadaan setimbang CH3COOH itu bersisa 1 mol. Bersisa 1 mol, NaOH tidak bersisa, CH3COOH bersisa 1, diperoleh 1. Nah, ternyata anak-anakku sekalian di sini perlu memperhatikan. Pada saat keadaan setimbang, ternyata yang bersisa ada 2. Dan yang bersisa itu adalah asam lemah dan garamnya, atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Berarti di sini adalah buffer atau larutan penyangga. Masih ingat ya pelajaran yang lalu tentang larutan penyangga? Anak-anakku sekalian sudah pernah ya, sebelum masuk pada titrasi ini kan dasarnya adalah larutan penyangga dan hidrolisis garam. Begitu juga dengan teori asam basa Arrhenius ya, anak-anakku sekalian. Baik, Ibu hanya mengingatkan di sini ketika melihat hasil reaksi pada keadaan setimbang, ternyata yang bersisa adalah asam lemah dengan garamnya, atau bisa kita katakan asam lemah dengan basa konjugasinya, berarti itu adalah larutan penyangga atau buffer. Nah, buffernya tentu adalah buffer asam, karena yang bersisa adalah asam lemah. Maka yang kita hitung adalah konsentrasi H+. Oke, baik. Konsentrasi H+, kita masukkan nilainya. Masih ingat ya rumusannya untuk menentukan konsentrasi H+? Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. 1,74 kali 10 pangkat min 5 dikali
1 mol per 1 mol. Sehingga hasilnya adalah 1,74 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari konsentrasi H+ ini, maka kita bisa menentukan berapa pH. Nah, sekarang kita hitung pH-nya berdasarkan konsentrasi H+ yang dimiliki. Jadi konsentrasi H+ berarti min log konsentrasi H+. Min log 1,74 kali 10 pangkat min 5, maka hasilnya adalah 5 min log 1,74. Min log 1,74 kurang lebih 0, sekian ya. Maka kita bisa gunakan kisaran 5. Maka pH yang dicapai di sini diperkirakan adalah pH 5. Baik anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami ya cara seperti ini. Nah, kita sudah melihat di sini pada saat sudah melakukan titrasi. Nah, ternyata di sini belum mencapai titik ekivalennya. Nah, berarti dilanjutkanlah proses titrasinya. Nah, bagaimana kira-kira selanjutnya? Oke. Nah, titrasi dilanjutkan. Dari 20 ml larutan asam asetat tadi, kemudian dititrasi hingga mencapai volume NaOH itu adalah 20 ml. Nah, kira-kira bagaimana berapa pH dari larutan yang diperoleh? Nah, kita lihat ya, berarti sama caranya dengan tadi, kita masing-masing mencari dulu berapa mol awal dari keduanya, mol asam ataupun mol basa. Jadi 20 ml tetap kita ambil kembali 0 kali 0,1 molar, hasilnya adalah 2 milimol. Oke, selanjutnya untuk mol dari basa. Mol dari basa kita lihat tadi penambahannya sudah sampai 20 ml. Berarti kita masukkan 20 ml kali 0,1 molar. 2 milimol. Nah, kita sudah lihat ternyata mol di sini mol titran dan mol titratnya itu sudah sama. Berarti diperkirakan pada keadaan ini tercapailah titik ekivalen. Ya, tercapai titik ekivalen, tercapai titik akhir titrasi. Nah, kita akan buktikan berapa kira-kira pH dari larutan setelah mencapai titik ekivalennya. Nah, sekarang kita reaksikan antara CH3COH dan NaOH menghasilkan CH3COONa dan H2O. Kemudian keadaan mula-mula bereaksi dan keadaan setimbang. Kita masukkan nilainya 2 mol, kemudian tentu habis bereaksi. Habis bereaksi ya anak-anakku sekalian. Nah, sehingga diperoleh CH3CONa ada 2. Ini tidak bersisa. Nah, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Sekarang dari reaksi, sudah habis bereaksi antara CH3COH dengan NaOH. Berarti yang ada di dalam larutan sekarang ini hanyalah garam. Garam CH3CONa. Berarti untuk menentukan pH-nya, kita akan menggunakan rumus dari hidrolisis garam. Hidrolisis garam yang mana? Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, kita lihat jadi yang perlu diperhatikan adalah nilai dari CH3COONa ini adalah 2 milimol. Jadi kita gunakan rumus dari hidrolisis garam. Karena yang kuat adalah basanya, maka tentu yang kita hitung adalah konsentrasi OH min nantinya. Jadi kita hitung dulu untuk anion garam, berapa konsentrasi anion garamnya. Konsentrasi anion garamnya tentu dari
berapa yang diperoleh, yaitu 2 mol garam yang diperoleh, dibagi dengan volume totalnya adalah 40 ml. Ini ya. Sehingga diperoleh 0,05 molar, atau kita tuliskan eksponennya 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Sekarang kita sudah dapatkan konsentrasi anion garam. Berarti kita bisa melanjutkan menentukan berapa konsentrasi OH-nya. Kenapa konsentrasi OH- yang ditentukan? Dasarnya adalah bahwa yang diperoleh di sini adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Oke, masih ingat ya semua bagaimana menentukan konsentrasi OH-? Maka kita menggunakan rumus Kw per Ka kali konsentrasi anion garam. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. 10 pangkat min 14 dibagi 1,74 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 kali 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita bisa lihat berarti 5 dibagi 1,74 kisaran 2,87 dikali 10, kita hitung 14 dikurang 5 berarti min 9 ya. Min 9 ditambah min 2 berarti min 11. Ya. Supaya eksponennya menjadi bulat, kita bisa ubah menjadi 28,7 kali 10 pangkat min 12. Sehingga diperolehlah hasilnya kisaran 5 ya, 5,36 kali 10 pangkat min 6. 5,36. Oke, baik. Kita sudah dapatkan konsentrasi OH-. Nah, selanjutnya tentu kita akan menghitung pOH dan pH-nya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, pOH adalah min log konsentrasi OH-. Berarti kita masukkan nilainya di sini ya. 5,36 kali 10 pangkat minus 6. Berarti hasilnya adalah 6 min log 5,36. Nah, min log 5,36 itu kisaran 0,5 sekian ya. Berarti kita bisa, oh ya, sebelumnya kita lanjutkan dulu bagaimana menentukan pH. pH setelah menentukan pOH. Berarti pH adalah 14 dikurang nilai pOH. Berarti 14 dikurang 6 min log 5,36. Maka hasilnya adalah 8 ditambah log 5,36. Nah, kita perkirakan 8,5. pH-nya adalah 8,5. Nah, di sini sudah tercapai titik ekivalen. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa mol dari titran itu sama dengan mol dari titratnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau titrasinya kita lanjutkan? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi sudah tercapai titik ekivalen. Berarti jumlah mol asam yang ada di dalam larutan itu sudah setara dengan jumlah mol basanya. Berarti yang terdapat dalam larutan saat ini adalah netra, adalah garam ya. Seperti yang kita sudah hitung tadi, pH-nya sama dengan 8,5. Nah, ketika titrasi dilanjutkan hingga mencapai volume dari NaOH adalah 30 ml. Nah, apa yang terjadi?
Nah, kita hitung bersama. Tentunya kalau secara perkiraan kita akan mengatakan bahwa di dalam larutan tersebut sudah tidak ada asam, maka ketika dititrasi secara berlanjut dengan menggunakan NaOH, maka di dalam larutan adalah basa, larutan basa. Nah, kita buktikan melalui perhitungan. Baik, kita hitung kembali mol dari asam tadi 20 ml dikali 0,1 molar, hasilnya 2 milimol. Sedangkan mol basa kita lihat di sini ada 30 ml dikali 0,1 molar, jadi 3 milimol. Nah, sekarang kita masukkan dalam persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya di sini CH3COH ditambah NaOH menghasilkan CH3CONa dan H2O. Nah, kita tuliskan lagi kembali berapa pada saat keadaan mula-mula, bereaksi, dan setimbangnya. Oke, kita masukkan di sini mula-mula adalah 2 milimol untuk asam asetat, kemudian untuk NaOH-nya ada 3 milimol. Berarti yang habis bereaksi di sini adalah asamnya, yaitu 2 milimol. NaOH. Oke, baik. Nah, berarti di sini CH3COH habis bereaksi, NaOH bersisa 1 mol. Nah, sesuai dengan hasil percobaannya bahwa ketika sudah mencapai titik ekivalen, maka jika titrasi dilanjutkan, yang ada di dalam labu Erlenmeyer saat ini adalah larutan basa. Sekarang sudah terbukti bahwa ketika diperhitungkan ternyata yang bersisa adalah larutan NaOH. Berarti saat ini di dalam labu Erlenmeyer bersifat basa. Sekarang kita akan menghitung berapa konsentrasi dari NaOH yang terdapat di dalam larutan. Konsentrasi NaOH, kita lihat mol yang sisanya adalah 1 mol, 1 milimol. Kemudian dibagi dengan volume totalnya, ya, dibagi dengan volume totalnya, yaitu 20 ditambah 30 ml sama dengan 50 ml. Berarti hasilnya adalah 0,02 molar. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk eksponen 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, sekarang kita mau menghitung di sini konsentrasi NaOH itu dianggap sama dengan konsentrasi OH- yang ada di dalam larutan. Berarti kita bisa tuliskan bahwa konsentrasi OH- di dalam larutan itu sama dengan konsentrasi NaOH sisa. Ya, berarti nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Maka karena konsentrasi OH- sudah diperoleh, maka tentu kita bisa menghitung berapa pOH dan berapa pH-nya. Baik, pOH min loh konsentrasi OH-. Berarti min loh 2 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2 min loh 2. Oke, jelas ya anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita lanjut setelah mendapatkan nilai pOH, tentu kita akan menghitung berapa nilai pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. 14 dikurang pOH ya. Sehingga dimasukkan nilainya 14 dikurang 2 min loh 2. Hasilnya adalah 12 ditambah log 2. Berarti kita bisa perkirakan ya, log 2 itu 0, sekian. Jadi kita anggap bahwa pH-nya itu sama dengan 12. Nah, dari data-data yang ada, mulai dari pH awal sebelum titrasi, kemudian pada saat volume NaOH mencapai 10 mili, kemudian pada saat volume NaOH mencapai 20 mili, dan pada saat volume NaOH mencapai 30 mili. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya ya, anak-anakku sekalian.
Baik. Nah, saat ini kita akan membuat kurva titrasi. Bagaimana caranya membuat kurva titrasi? Tentunya berdasarkan data yang sudah kita peroleh dari hasil percobaan tadi. Ya, dari setiap percobaan tadi kita sudah buatkan dalam tabel. Volume NaOH itu dari 0, artinya belum ditambahkan NaOH atau belum dilakukan titrasi. Kita sudah dapatkan pH larutan itu adalah 3. Kemudian pada saat volume NaOH mencapai 10 mili, pH-nya adalah 5. Dan pada saat volume NaOH yang digunakan mencapai 20 mili, pH-nya adalah 8,5. Kemudian pada saat volume NaOH yang digunakan mencapai 30 mili, itu diperoleh pH 12. Nah, sekarang kita akan buat kurvanya. Anak-anakku sekalian tentunya sudah bisa ya. Oke, baik. Kita buat dulu, kita plot antara pH dan volume NaOH yang digunakan. Nah, disimak baik-baik anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami ya. Kita lihat di sini. Volume NaOH yang kita gunakan itu lebih bervariasi. Tadi kita sudah lihat, kita menggunakan ada 10, mulai dari 10 ml, kemudian 20 ml, kemudian 30 ml. Nah, sekarang kita hubungkan dengan nilai pH-nya. Tadi kita sudah dapatkan nilai pH-nya. Yang pertama pada saat penambahan 10 itu didapatkan pH-nya 5. Kemudian setelah ditambahkan 20, pH-nya adalah 8,5. Kemudian setelah ditambahkan 30, pH-nya 12. pH-nya 12. Nah, sekarang kita lihat berawal tadi dari volume NaOH 0, maka pH-nya 3 kita perkirakan di sini ya. Oke. Kita buat titiknya. Pertemukan 5 dengan 10, berarti perkirakan di sini ya. Nah, kemudian antara 8,5 dengan tadi pada saat volume 20, maka pH-nya adalah 8,5. Pada saat volume 30, maka pH-nya adalah 12. Nah, kita akan membuat grafiknya. Jadi, grafiknya kita berawal dari tadi pH awal dari 3, tentu akan selalu mengalami kenaikan. Ya, kurang lebih seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, ternyata titik ekivalennya tadi diperoleh pada 8,5. Oke. pH 8,5 dicapailah tadi titik ekivalen di mana mol titran itu sama dengan mol titrat. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga apa yang Ibu paparkan pada hari ini terkait dengan titrasi asam basa, asam lemah dititrasi dengan menggunakan basa kuat, mulai dari percobaannya tadi, cara melakukan titrasi, kemudian cara menghitung kadar zat pada saat titrasi, kemudian membuat kurva titrasi. Baik, jika ada kekurangan dari pemaparan Ibu tadi selama proses, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada manfaat, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu paparkan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.